Selena dan juga ada Sylvana. Mengingat juga Matilda yang lepas dan bahkan Esmeralda yang tidak ada di list band. Ini menarik sekali sih, melepaskan Cloud dan Esmeralda terhadap Araki Hoshi. Ini bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Karena kita tahu sendiri Albert ataupun R7 menggunakan Esmeralda dan juga Cloud di season kemarin sudah terbukti sangat-sangat mengerikan. Tapi kita nggak tahu nanti di Geek Fam akan nge-pick apa sebagai counter dari Esmeralda atau Cloud. Masih ada Baxia sebagai counter ataupun ada Yuzong yang bisa dipick oleh Geek Fam. Iya benar, bukan sembarang benar, tapi dua hero ini agak cukup merugi. Ya, agak seker sih. Agak seker banget, Agak seker merugi sih. untuk Geek Fam karena dari segi traffic mereka bakal mendapatkan Yusensen memang betul. Lunox ya bakal ada di samping untuk melawan seorang Esmeralda. Pemilihan yang cukup baik. Berarti mereka nggak takut. Kalau mereka nggak takut kayak gini, mereka harusnya nge-ban support. Oke, mereka nggak takut sama core-nya, Be. Mereka nggak takut sama hero overpower di arah KXP lainnya. Ya. Berarti mereka harusnya agak sedikit menakutkan untuk adanya satu support yang berbahaya dari seorang Finn. Menurut lu siapa yang akan dipick? Menurut gue siapa yang akan dipick sama Finn? Ya. Dengan adanya seperti ini, dengan Yusinsin, Parsa, Chanto, apalagi Eudora. Eudora. Alright. Eudora gua. Menarik sekali dengan Eudora. Dan kali ini Finn dan Finn ya, ini masih Finn ya? Apa? Ini masih band dari Araki Hoshi harusnya. Iya. Iya ya, ini bandnya dari Araki Hoshi. Nah, ini bakal band sorry, ngepick dulu. Ngepick ya? Picknya apa nih, Be? Kalau supportnya gue bilang Eudora, Be. Gue gak tau kenapa. Bentar, tapi udah ada cowok gambarnya. Oh, berarti udah diamankan dan B-nya bakal ke arah Pakuito. Oh, Pakuito di band. Iya, Oke. Cowoknya udah di-pick. Oh iya, gue mau nanya. Oh, cowok udah di-pick. Gue mau nanya kenapa dia nggak ngambil Pakuito ya? Oh, dia mau pakai Lunox. Mau pakai ini. Mau pakai Iya, Lunox. Mau pakai Lunox. Dia mau nge-burst down gitu loh. Apalagi di sini kan kita ngomongin masalah Esmeralda. Esmeralda ketemu Lunox ya ke kontes pasti karena dia punya Cosmic Vision, punya Darkning juga. Ya. Jangan lupakan juga Order Brilliance itu benar-benar menyakitkan ketika dia dalam winning condition. Loyi. Oke. Loyi. Finn dengan Loyi itu bagaikan apa ya? Taman berbunga. Mending bukan taman berbunga ya. Itu bagaikan avatar pengendali air. Ush, aku mencoba untuk tidak keceplosan. Iya. Tadi coba gimana? Bagaikan Bagaikan langit di sore hari. latahan. Nah, iya itu udah kayak avatar pengendali air, bro. Kenapa? Itu benar-benar dia nyambit air warteg itu pasti kena. Air warteg, air Dispersion rotation pas Benar. itu udah pasti kena banget. Asli. Dan kalau kita lihat sekarang sudah ada lampu-lampu yang akan di-ban dari Araki Hoshi. Respect Adam. Respect Adam. Itu respect Adam, Be. Iya, tapi kenapa Yuzongnya tidak dikendalikan? Iya. Kalau kayak gini. Berarti Itu. dia Dia punya kontes kali dia ya. punya feeling. Iya. Oke, gue kasih Yuzong ya. It's okay, no problem, gue kasih Yuzong ya. Karena gue udah tahu cara counter Yuzong lo. Atau jangan-jangan Yuzong enggak sih, tapi kalau misalkan Yuzong mau diambil kayaknya possibility-nya malah minim. Kalau misalkan emang mereka mau ngambil Yuzong, berarti comeback dari Psycho akan menggunakan Chow untuk tag-nya. Or bisa nggak Bro? Oke, Iya nggak Baxia. sih? Iya nggak sih? Iya. Tapi di sini Marsha. kebuka Eudora Kadita. Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah bakal diambil? Headset. Ada shadow pick tuh. Oh, Chang'e bawa high ground kah? Ada Chang'e, ada Kagura, Yudora ada, Kadita ada. Kagura. Oke, Kagura salah. Perkiraan dari seorang Ranger Mas. It's okay. Kagura ini soalnya tipikal hero yang memang lebih optimal untuk melakukan checking bush daripada Yudora. Karena Yudora ini kan kalau misalkan Pakai badan. dia kan pakai badan kan, pakai apa ya, kayak bener-bener harus butuh satu tank lah untuk nempelin dia. Sementara kalau Kagura dia hanya menggunakan Rush Umbrella Lovely, minimal dia dapetin satu momentum untuk membuka bush kanan kiri di bagian midlane itu udah lebih mudah. Setuju. Dan ditambah lagi, dua pick terakhir dari tim Geek Fam ini sangatlah menentukan. Kita masih tebak-tebakan kan nanti. Ya, pick terakhir dari Pick Kiyoshi, Be. Araki Hoshi. Tar dulu, aku malah mikir ini kalau Akai sama Elis enak. Alice Yuzong Go kayaknya. 1-1. Wait. Go 1-1. Oh, mereka main Matildanya buat Zun. Hah? Matilda Tsutsu ya? Iya. Berarti Elis samping, Yuzong samping. Benar. Oke, Iya. B. Hah? Gua. Apa tadi gua bilang apa tadi? Kiyoshi terakhir ya? Wen. Lu pilih Wen. 1-1. Wen. Kalau gua lebih ke Baxia. Baxia ya? Oke. Baxia. Baxia oke juga. Oke banget sih. Baxia oke banget sih. Cuma Gua- gua nggak tahu sih. Mungkin Dia- cowoknya akan menjadi Shooting.
Choi tetap. Oh, Akai. Apakah Akai akan jadi pick? Aku tadi mikir Akai jadi Geek Farm, ternyata Akainya di Araki Hoshi. Alright. Akai Akai. Psycho. Akai Psycho. Ada sedikit screenshot tadi ya. Iya, benar sekali. R7 Cho. Hah? Whisky Akai? Wis Akai, Sampai R7 Choi. something. Enggak, belum tentu. lah. Oh, belum. Belum, Nggak belum. mungkin. Nanti pas sudah masukin game baru kelihatan. Iya, Ada. benar. Nggak mungkin. Pasti akan Tapi kalau- bertukar-tukar ya. Iya, Ya, tuh kelihatan. dari Araki Hoshi. Ini dia match kedua di game pertama. Ada R7 juga Renvi yang masing-masing masih di dalam rumput-rumput yang bergoyang, Oji. Betul banget. Dan di arah gold lane-nya bakal iya benar, gold lane-nya ada di Esmeralda juga yang bakal dibagi oleh Whisking. Sedangkan dari tim Arkyoshi ada seorang Whisking, dari Geek Fam ada Renvi. Renvi, betul sekali. VVV juga ya kan. Iya, Renvi Fin. Kalau digabung Renvi. Oke, lihat tuh, Albert langsung dapetin 2 buff merah dan juga jungle-nya terlebih dahulu. Ya. Tapi kayaknya agak sedikit reset, gak sesuai prediksi ya. Itu oke, no problem. Baby pun masih coba untuk mendapatkan red buff atau orange buff terlebih dahulu. Bisa dibilang lebih untung dari Albert. Albert lebih untung daripada Baby. Astaga. Oke. Albert masih lebih untung dibanding Baby. Dan kali ini kalau kita lihat ada R7 yang sepertinya akan harus menghadapi 2 orang di sana. Ada Suns dan juga Adam, bukan Suseno tapi. Yes, benar banget. Di arah top lane Albert bakal coba untuk ambil jungle dari tim Big Fam. Cukup berani. Karena melihat permainan ada seorang di arah bottom lane itu Zuns yang membuka visionnya terhadap seorang R7 yang membuat perkiraan dari arah Kiyoshi mampu mendapatkan 1 buah jungle dari tim Big Fam. Iya, tapi sepertinya akan dicolong aja dengan Yushin ya tadi ya untuk mengambil gold buff milik seorang Cloud. Jadi lumayan bisa mendapatkan gold tambahan di early game seperti ini. Lah, Udah ada Blazing Duet. Ini harusnya ada Blazing Duet, tapi ternyata Seiko membuka vision di sana. Albert dengan Blazing Duet belum dikeluarkan, masih terlalu sabar. Nunggu momentum, dia bisa terlalu sakit, tapi ada Adam menuju ke arah seorang Albert. Albert ada 7 Blazing Duet, karena belakangnya berbelat. Dia dapat dari seorang Adam. Baby Alien tersungkur di arah mid lane. Ditabrak hantaman beda tumpul dari seorang Adam yang membuat terkaget, terkejut, dan terheran-heran. betul sekali, langsung aja mengambil objektif gaming dari Geek Fam untuk turtle yang pertama. Retribution diamankan, menambah pundi-pundi gold dan tentunya XP dari buff turtle. Oke, Freeze juga berada di arah top lane, sedangkan Redfield langsung membuka dengan blototnya di sana. Wiz memilih untuk mundur terlebih dahulu hanya untuk clearing minion, tapi ketika minionnya masuk ini pasti bakal coba dipaksa oleh Freeze dengan darkeningnya. Apakah bakal coba dipaksa? Oh tidak, sabar, beda emang kalau professional player nggak main sembarangan masuk. Zuns di arah bottom lane lagi-lagi bakal coba untuk membantu pergerakan dari Adam. Ini di GB ya, B ya? Iya, ini yang sering dilakukan. Oke, darkening sudah dikeluarkan, tapi kali ini masih ada Falling Star menimbulkan Falling Wong Star memilih untuk mundur dari seorang Semerald dari arah top lane. Dan itu tadi satu alasan kenapa sebenarnya Freeze nggak langsung masuk gitu loh, karena masih ada Purify-nya juga. Yes, benar banget. Sementara itu di bottom lane sudah ada R7 yang akan menjadi bulan-bulanan dari Adam, Baby Wee juga di sana dan terutama ada Suns. Ini 3 untuk 1 orang. Oke, tapi bakal coba ditahan sama R7. Kita lihat inilah offlaner. Offlaner nggak minta tolong, tapi dia bakal coba untuk melakukan clear. Harusnya ke arah Drobak. Nah, sabar. Mengganggu pergerakannya. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Dicolek. Tapi ternyata sebelum kita bahas itu, Seiko masih mendapatkan 1 freeze-nya. Tapi nggak berhasil ditumbangkan. Masih ada orang lihat. Sedangkan Sun bakal coba untuk mengganggu, tapi langsung ada Darkening dan Finn memilih untuk mundur dengan flash shot-nya. Freeze ditumbangkan oleh seorang Albert. Baby Alien melakukan free hit di arah belakang. Jadi kita bahas sedikit agak potong ya. Boleh. Kenapa CR7 ngasih badannya untuk dipukul? Karena turretnya bakal mukul ke arah hero-nya. Oke. Dan R7 secara nggak langsung bisa untuk bantu dikit damage ke arah Drobaknya. Iya, betul sekali. Analisa yang sangat luar biasa sekali dari Oji, dan kali ini kalau kita lihat dari R7 masih berjibaku dengan Adam. Sementara itu di top lane-nya sudah ada Renvi. Harus menghadapi Albert dan juga Fizz di situ. Ya, akhirnya karena tahu Renvi-nya berada di posisi yang cukup baik, Zuns melakukan rotasi ke arah top lane. Ada Psycho di garis depan, masih berada di arah push. Bakal coba ditangkap kan Zuns. Ingat, Zuns punya Purify, tapi untungnya udah dipakai dan harusnya udah dikalkulasi oleh seorang Psycho. Dan ada turtle yang dibuka oleh seorang Geek Farm supaya tahu keberadaan di arah bus itu ada Shampoo CDC. Ada Psycho C yang persis di depan turtle ya, Oji. Dan sementara itu kalau kita lihat ada masih dengan R7, Cho dan juga Yuzong masih terus mencoba untuk mendefense area milik mereka masing-masing. Oke,
dari seorang Adam memilih untuk mendapatkan curse helmet ya harusnya ya. Dengan item yang dia miliki, karena mungkin dia ngelawan R7 ya, dia butuh satu buah defensif dibandingkan dia butuh Bloodlust. Karena dia bisa punya pasif yang cukup kuat. Psycho masih berada di arah mid lane zone, buka vision dan blessing dan ke arah full plane. Renzi masih bisa bertahan, masih ada Blood di sana. Memilih dia untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksa keadaan. Sedangkan Adam di arah bottom lane bakal paksa di arah bottom lane untuk turret pertama yang didapatkan dari tim Arakiyoshi. Betul sekali, Anda mendapatkan satu turret di bottom lane dan kali ini Tarto sudah mulai dibok aja oleh Albert dan juga Wiz tanpa ada kontes di situ. Kalau kita lihat sepertinya sudah bisa diamankan oleh seorang Albert. Tanpa kontes, itu tanpa kontes dan nggak pakai retri karena retrinya nggak ada dan dia berani banget ya. Nggak pakai retribution karena ada dua player yaitu Baby udah juga Adam di arah bottom lane yang membuat Albert pede banget dan yakin untuk dapetin turtle-nya. R7 bakal dua Dragon langsung ke arah seorang Alice. Flicker yang dilakukan, R7 masih berusaha untuk kabur. Bertahan, aku bertahan. Bertahan satu cinta kepada Chow dan juga Renvi, dan sementara itu kalau di top lane sudah mulai ada war yang cukup besar kali ini. Ada blessing 2 dikeluarkan oleh Albert ke keadaan Adam, tapi masih terlalu kuat damage yang diberikan oleh Adam di situ. Semua mata tertuju pada seorang Albert sang bayi alien, tapi Wiz memilih untuk mundur. R7 juga bakal bertukar lane kali ini. Turretnya gak bisa dipertahankan lagi. Ini seperti cinta aku dan dia tidak bisa dipertahankan. Baby memilih untuk jungle terlebih dahulu karena ini ada keuntungan yang cukup besar untuk Geekfam. Dua turret, bahkan Arakiyoshi, salah satu tim yang bisa dibilang cukup sulit diambil turretnya. Kali ini diambil dua turret di early game, Profesor. Dan lebih tepatnya mid lane turretnya yang agak sulit untuk diambil, dan kali ini masih coba untuk di defend terlebih dahulu. Goldnya ini agak sedikit berbeda, 2k gold ke arah Geekfam. Dan ini bakal jadi pertanyaan juga, apa yang terjadi dengan teman-teman dari Arakiyoshi ketika mereka mencoba untuk mengambil satu opportunity melakukan ganking, tapi ternyata ini entah kenapa Adam itu selalu melakukan deny rotation dari Albertnya. Apakah karena dia nempelin banget dari segi mappingnya, teman-teman Geekfam ini nempelin Albertnya, dia ngasih info kemana Albert pergi, baru nanti Adam datang dengan hantaman benda tumpul Black Dragon Fall. Yes, benar banget. Lihat satu kali panah asmara dari seorang debut. Langsung seperempat darah dari seorang Albert. Psycho di garis depan. Ada Zeus di depan sana. Udah punya Purify. Freeze juga punya Purify. Sedangkan Wiz King masih harus farming terlebih dahulu. Masih untuk clearing minion terlebih dahulu. Dia walaupun bisa dibilang belum ditumbangkan, tapi ada kalah lainin. Freeze di garis depan. Maka coba ditangkap dan memilih untuk mundur. Satu kali Chaos Assault yang memukul mundur seorang Psycho. Lumayan sakit ternyata dari seorang Frieza. Bener banget. Tadi aku benar-benar merhatiin ya, Oji, kalau dimanapun R7 berada, di situ keberadaan seorang Adam pasti dalam satu lane. Ya, Mereka iya. melakukan rotasi. Dan kita lihat Esmeralda, Wiz King di bawah, di bottom lane bersama dengan Renvi. Mereka benar-benar tukar lane-nya. Dan dia pengen banget soalnya untuk ngebayang-bayangin R7 kenapa? Dia nggak kalah dari R7 untuk dari segi goldnya. Dan levelnya dia nggak kalah, tapi Zon bakal coba di kick. Masih ada satu buah Screaming Eagle kan belum dikeluarin kali ini. Lihat. Albert bakal coba untuk dapetin Tartar terlebih dahulu. Adam belum berubah menjadi naga dan langsung berubah. Sedikit terlambat, hantaman benda tumpul yang dikeluarkan oleh seorang Adam, tapi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena kalau Adam memaksakan keadaan, itu nggak baik banget untuk seorang Adam. Iya bener banget, karena kalau kita lihat sendiri dari Albertnya pun sudah mengamankan turtle yang kedua dan langsung mengarahkan dirinya ke Oretlan. Sementara itu kalau kita lihat Order Brilliant bersama dengan Darken yang cukup baik dan langsung coba dipasangkan Blizzard Sumpah. Ada satu buah Hurricane yang memukul mundur seorang Renvi, tapi ternyata Sakaratul Maut dan Renvi berhasil memukul mundur Psycho dan poinnya bahkan didapatkan oleh seorang Baby. Kutukan luar biasa, R7 gak berhasil dapetin Baby. Sayang sekali pistol dulu bos yang gak berhasil dapetin duit miliaran di arah mid lane, Profesor. Ini entah kenapa ya, kalau dari kemarin entah di MDL entah di MPL aku sering banget melihat Chow yang freestyle kayak gini. Nggak apa-apa, freestyle dulu, yang penting hasil belakangan. Iya, freestyle dulu Bos, hasil belakangan gitu kan. Tapi kalau misalkan lihat dari segi item, di mana Terso sudah dikantongi oleh Albert, Heptasis OTW BOD udah diamankan oleh R7. Ini kalau mau main culik, Arakiyoshi lead the game banget. Bener, dan enak banget. Kalau mau main culik, tapi kalau misalkan mereka mau main team fight, mereka harus minimal meminimalisir Oke, warga yang Psycho bisa masih mendapat masuk. Hurricane satu seorang Zeus milih untuk mundur. Oh my god, Gooding Wayne-nya berhasil membuat dia Zeus, tapi ternyata damage dari seorang Finn dibalikan keadaannya dengan Screaming Eagle. Finn harus tumbang di arah mid lane. bener banget, Albert tadi sebenarnya masih bisa masuk ya, cuman sayang Blazing Duetnya belum ada, Oji. Iya bener banget, dan bahkan Albert juga harusnya lebih farming lagi karena dia ditumbangkan 2 kali. Masih Iya. yang cukup bagus.
Bahkan dari Kikvan kali ini bisa aku bilang dominasi. Di early game dia mendominasi permainan atas Araki Hoshi, tapi di late game nanti debut harus udah standby Win of Nature dengan cukup cepat, karena kalau tidak dia bakal di-take down asal-asalan sama seorang Albert. Ya, ini dengan unit ke-10 dengan skor baru 4-2. Ini menandakan permainan mereka benar-benar safety banget. Mereka ini bermain dengan cukup hati-hati, nggak mau terlalu gegabah dalam melakukan war besar-besaran. Nggak bisa kalau dia mau paksa. Sedangkan Albert itu kan menggunakan Cloud. Di mid game dia udah kuat seperti Iya. ini. Ini udah kuat, harusnya udah kuat. Dan dari BBU sendiri dia damage-nya udah sakit banget. Bakal coba The Wave dengan Kar seorang Adam. Hanya untuk memukul mundur. Dan BBU membuka Mountain Choker. Hujan api, para bapak kau hujan api. Membuat vision dari tim Araki Hoshi sudah terlihat kali ini, Gio. Iya, Lord sudah mulai dipopok aja oleh Geekfam kali ini untuk membuka semua celah yang terjadi antara Geekfam dan juga Araki Oke, Hoshi. tapi Albert dengan satu momentum duet bersama dengan Retribution yang diambil kalau seorang Witch dengan cukup baik. Lihat, momentum duet yang sangat baik, 15 miliar Freezer di sana juga nggak bisa bertahan dengan tersisa seorang Adam. Akan keteroyokan kali ini, Revi membalikan keadaan. Witch juga ditumpahkan. Lihat, Araki Hoshi kehilangan banyak poin. Ada pun tercatat tersisa seorang Revi, 1 versus 2. Revi setidaknya membuat para pemain dari tim Araki Hoshi bertekuk lutut kali ini. What a play from Revi. Luar biasa banget yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Akhirnya tersisa 2 melawan 1. Esmeralda, Cho, dan juga Elis tadi KB. Gila KB itu bagus banget. Itu entah kenapa ya, Seperti- sekarang tuh emang side laner tuh bener-bener harus mengendalikan sekali yang namanya divide. Kayak lihat tadi ketika tiba-tiba R7 datang di timing yang tepat, 2 lawan 1 jadi 2 lawan 2 dan dibalikin keadaannya, malah Renvi yang tersisa dan dia harus mundur dengan floating block. Tapi untungnya ada blowout yang membuat seorang bapak lur terhormat lebih cepat lagi diamankan. Psycho keras mendapatkan 1 poin tambahan. Lihat, itu mekanik yang cukup tinggi yang dilakukan oleh seorang Psycho. Lihat para pemain dari tim Geekfam pun terkaget-terkejut dan heran-heran, membuat mereka harus benar-benar mundur. Bahkan turretnya masih bisa diselamatkan oleh para pemain tim Geekfam. Geekfam pun dia walaupun terkaget-terkejut, dia masih coba menanganinya dengan cukup tenang ya Profesor ya. Benar banget, ditambah dengan Ingin melaporkannya. Oh my god, damage dari seorang Finn, 1 kali combo Frieza langsung seperempat darah, Gio. Benar banget. Kalau kita lihat juga dari gameplay yang dilakukan oleh Geekfam, bener-bener defensifnya sangat baik sekali. Dan kalau kita lihat sekarang, Psycho udah mulai mencoba masuk. Hurricane Dash dilakukan ke arah seorang Adam di sana. Benar-benar dijadi bulan-bulanan. Walaupun ada Ranger di situ, enggak bisa selamat. Gagal Rikendes dari seorang Psycho. Kali ini permainan yang luar biasa. Akai bukan sembarang Akai. Di match yang pertama kita dikasih lihat Akai dari seorang Dreams. Kali ini Psycho nggak mau kalah dengan match yang pertama. Dia menunjukkan kapabilitas dia menggunakan Akai. Mekaniknya cukup tinggi. Witch King di arah sana. Mencoba dipukul mundur seorang Renvi. Tapi Baby nggak berhasil terkena combo hingga overtime dari seorang Finn yang ND3. Endless Battle juga udah diamankan oleh seorang Chow kali ini, Profesor KB. Ini benar-benar Chow-nya udah sakit banget. Menurut Profesor KB bagaimana ini? Ini kalau misalkan melihat dari tadi emang cara dari R7 yang hanya meng-clear minion, nungguin pattern, dan dia datang dengan satu asis saja, emang dia tipikal Chow yang bisa ngagetin atau main split push. Ya. Main split push tadi emang menghasilkan bottom lane. Lihat bottom lane-nya rontok, bahkan dari turret Araki Hoshi ngelit 5-3. Jadi ada 2 turret gap di sini yang membuat Gold yang tadi di-lead sama Geekfam dari awal mungkin hanya berbeda 2K. Sekarang Araki Hoshi malah ngelit 4K, dibalikin 2 kali lipat. Albert harusnya stuck hilang sih. Oh enggak, no. Ada jungle di sana. Ada jungle di sana. Masih coba ditahan biar nggak dilepasin. Sedangkan dari itemnya Albert menuju ke arah harusnya dengan item satu pedang itu Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor. Kenapa? Karena dia udah bikin Athena, dia respect banget sama damage magical ya. Tapi ternyata Psycho di arah belakang. Fit harus mundur hingga overturn dari keluarga. Flame shot hampir dikenai seorang Souls, tapi ternyata hanya lewat ketek saja. Renvi langsung melakukan clearing minion di arah bottom lane. Albert mencoba untuk mencicil seorang Renvi. Dan langsung ada Psycho dengan Hurricane-nya. Oh my god, Psycho again memberikan permainan yang luar biasa. Bukan kaleng-kaleng. Itu keren banget, bener-bener flicker langsung Hurricane Dance, langsung menghilang seorang Renvi di situ. Bener banget, ini Psycho bukan sembarang Psycho. Memang kalau kata Bung Cornet, untuk jadi jago banget harus jadi camat dulu. Setelah jadi camat, ketika lu muncul ke peredaran langsung menjadi jago. Ada nggak bisa cukup banyak bertahan di arah atas sana, Ya. di atas awan. Dia lagi lewat jadi bareng saya, dadeng dedang deng, langsung ketek naganya di toel-toel. Emang ini menarik ya, Oji. Kalau misalnya kita lihat dari Yuzongnya di menit-menit sekarang ini, tadi gue perhatiin dari menit 10 sampai menuju ke menit 15 ini,
agak sulit untuk masuk menyerang atau menculik seorang Albert di lane of down ini. Udah nggak bisa. Dia mau nyurik Albert, nggak mungkin teman-temannya nggak ngawal. Dan bahkan Albert sudah mencolek. Dan kita udah melihat tadi Lord Kembain mandiri yang dicorek ke seorang Albert. Zone sudah berada di garis depan. Psycho bakal coba untuk mengawal Gaga dari tim Araki Hoshi. Whisking memilih untuk memukul mundur seorang Zone. Langsung ingin overturn ke arah belakang. Zone dengan guiding white-nya memilih untuk mundur. Ada Adam di sana mencoba untuk cover. Ternyata Priest yang menjadi pilihan dari seorang Finn bersama dengan seorang Psycho di arah rumput. Iya, ada Zone dan juga Frieza yang harus mundur ke belakang, tapi diam-diam seorang Cloud-nya belum ngepok lagi Lordnya, dan sekarang baru dipok lagi. Dan kalau kita lihat sekarang Wish-nya mencoba untuk mendefense daerah ambush yang dekat sama Lord. Dia ya, gue yakin 1000% Whisking nggak sadar itu di dalam situ ada orang. Dia masuk aja tuh polos. Pas masuk, assalamualaikum, tiba-tiba kok ada 2 orang langsung pulang. Whiskingnya mundur lagi dan Albert lagi-lagi coba untuk mencuri atau mencolek Bapak Lord yang terhormat di unit yang ke-15. Iya. Ada Zoom di sana. Wedding Wine belum dikeluarkan, masih Soul Bloom saja. Whiskingnya masih terlalu bongki. Tapi Psycho lagi-lagi mencoba untuk menunjukkan kaliannya. Gas, udah naga yang coba dibuka oleh para pemain dari tim Araki Hoshi, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada di garis depan menuju ke arah seorang Psycho. Belum coba dijempit, kali ini memilih untuk mundur lagi. Ada dan ada. Langsung dengan flick kerja. Psycho, ada play from Psycho. Lagi dan lagi. Ada menjadi pilihan. Apapun yang terjadi, bakal ditumbangkan. Kalau habis cukup ada Whiskey di belakang serangan. Seven. Pistol dulu, bos. Berhasil mendapatkan 1 poin tamat. Oh my god, tugas Soma kejemur God. Oh my god. Langsung aja kalau gitu objektif gaming dilakukan oleh Albert dan juga Wish ke arah Lord yang terhormat. Kali ini tanpa adanya kontes dilakukan oleh Gfam. Ini benar-benar suatu momentum yang sangat bagus sekali tadi. War yang terjadi menghilangkan 2 orang dari Gfam dan objektif gaming sekarang dilakukan. Tapi Revis coba datang untuk menolong. Namun retribution is real. Oh my god, mind blown. Ararki Psycho, what happened? Selalu overpower dengan nakainya. Langsung ada Baby Duet ke arah belakang. Baby Bull jadi pilihan kali ini. Baby Alien nggak berhasil menumbangin seorang Baby. Hampir saja, hampir. Langsung mencoba untuk mengambil orange buff milik tim Geekfam sambil menunggu Lordnya hadir tengah-tengah kita dari top lane. Untuk RRQ main di game match yang kedua ya. Kenapa tuh? Suara gua habis bro. Terlalu excited ya. Super minion di arah bottom lane sudah masuk ke arah base dari tim Geekfam. Sedangkan para pemain dari tim Anarchy Hoshi boleh coba dipasang. Dia overturn. Baby menjadi pilihan. Terjatuh Polystar menemukan Polymostar. Gak berhasil mendapatkan 1 poin tambah. Tapi Sun Skratul Maus. RCM di sini masih mencoba bermain. Tapi ternyata ada weekend. Sekarang seorang Adam lagi menjadi pilihan. Ada masih Stormstrong. Menuju ke arah seorang Albert. Albert belum mendapatkan poin dan kill free-nya aktif. Sedangkan Bapak Lord yang terhormat berhasil mendapatkan poin atas Anarchy Hoshi. Wah, ada play from Bapak Lord.